Assalamualaikum Sobat Podasi. Welcome to Podasi episode 4 bersama aku Anindya Alia. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman Podasi diberi kesehatan dan terhindar dari segala macam bentuk penyakit, terutama dari virus corona. Amin. Yeay, udah 4 episode aja. Berarti episode ini menandakan minggu terakhir Ramadan. Jadi sedih pisah sama Ramadan dan nyesel belum maksimal ibadahnya. Gimana nih target harian teman-teman? Udah tercapai belum? Semoga semakin kesini kita semakin semangat beribadah, menghidupkan malam minggu terakhir Ramadan dan mengejar malam Lailatul Qadar. Jujur ini pasti gak gampang, apalagi bagi kita yang gak terbiasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah memudahkan. Fighting sob! Di podcast kali ini kita akan bahas topik tentang galau masa depan. Dari kata-katanya aja kalian udah kebayangkan kita mau singgung tentang apa? Yap, betul, singgung takut milih dan salah jurusan, mau linjur atau tetap stay, takut nantinya yang kita pilih gak sesuai sama minat bakat, takut banget ngecewain orang tua karena orang tua udah bekerja keras dan gak mau jadi beban keluarga, dan yang pastinya takut gagal. Ditambah lagi masa pandemi kayak gini, beban pikiran tuh makin menjadi-jadi gitu gak sih? Kayak gara-gara daring ini yang dulunya rajin banget, sekarang jadi males-malesan. Kalau dulu gak dong tanya guru atau temen. Nah, kalau sekarang mau tanya siapa coba? Kadang aja guru cuma ngasih materi tapi gak dijelasin. Kitanya juga gak pernah belajar. Masuk classroom juga cuma sekedar absen. Hayo, ada gak yang kayak gitu? Hal kayak gini nih yang bikin kita makin gak percaya diri sama kemampuan diri sendiri, galau, makin mikir aneh-aneh soal masa depan, ujung-ujungnya nanti tiap malam begadang terus overthinking soal masa depan. Pemikiran kayak gitu tuh terus ada di pikiran gitu gak sih? Kayak semakin lama pikiran itu gak bisa bikin kita semangat, tapi malah jadi penyebab stres kita. Jujur ini gak enak banget. Rasanya tuh kayak kita gak mengenal diri kita sendiri sampai segede ini, gak tahu hal yang kita suka, bakat kita, dan lain-lain. Pengen sih cari tahu, tapi pasti di pikiran kita, dimana ya aku cari tahunya? Kayak kita gak diberi saran untuk mencari tahu. Sebenarnya tuh ada banyak sob, kalau kita benar-benar cari tahu. Misal aja kita tanya ke teman kita tentang jurusan, tapi aku saranin temennya yang gak sesat ya sob. Terus tes minat bakat, tapi kebanyakan bayar. Cari info terbaru tentang dunia perkuliahan di internet juga bisa, nonton YouTube atau tanya guru BK. Mungkin beberapa orang mikir guru BK tugasnya mengurus raw bill maker, tapi ternyata guru BK bisa jadi tempat kita konsultasi loh sob. Terus kalau kalian ngerasa malu atau nggak nyaman sama guru BK, jangan sedih. Sekarang dunia kan udah modern banget nih. Di YouTube atau TikTok deh, pasti banyak banget yang sharing-sharing soal perkuliahan atau soal masalah yang ada di pikiran kalian. Nah, dari situ kalian cukup pahami dan pikirin kira-kira hal apa aja sih yang perlu disiapkan. Nah, selain itu kita juga harus berikhtiar. Berikhtiar yang aku maksud gak cuma belajar sama latihan soal doang, tapi diimbangi dengan berbanyak ibadah, baca Al-Quran, sholat sunnah gak kendor, dan minta segala sesuatu yang terbaik. Terbaik di sini bukan versi kita, tapi yang terbaik versi Allah. Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihannya, Ali bin Abi Thalib. Perlu diingat bahwa orang yang bersungguh-sungguh dalam usaha dan keinginannya, maka Allah janjikan dia akan berhasil. Masya Allah, begitu baiknya Allah ke kita ya sob. Dan perlu diingat ya, sehebat apapun ikhtiar kita, selalu ada celah untuk gagal. Tidak akan pernah sempurna jika kita hanya mengandalkan ikhtiar. Nah, setelah kita ikhtiar, kita harus pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia sudah berpegangan pada tali yang paling kuat. Kadang kita di mulut dah yakin sama Allah, tapi di hati masih sering ragu. Ayo sob, kita buang jauh-jauh hal itu dari hati dan pikiran kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman,
Aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Mungkin cukup sampai di sini saja ya materi yang kita bahas kali ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari podcast tadi. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Sobat Podasi yang selalu nonton dan dukung Podasi. Untuk nantinya Podasi akan tetap ada, tapi tidak seminggu sekali. Jangan sedih, komen di bawah ya saran kedepannya untuk tim Podasi buat video apa. Nah, mumpung masih di masa-masa sekarang, ayo perdalamin lagi dan persiapin diri lebih matang ya sob. Tapi jangan sampai over. Nanti bukannya selesai, justru stuck di tempat karena kebanyakan mikir. Cukup pikirin konsep dan dasar, terus jalanin deh. Kan sama aja ya kalau dipikirin tapi nggak ada tindakan. Sebelum aku tutup, jangan lupa like dan komen video ini dan dukung terus channel ini dengan cara mengeklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Cukup sekian materi podcast yang bisa kita sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang perlu dibenahi, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Podasi. Mau ngingetin juga bagi teman-teman semua yang belum nonton podcast episode 1, 2, 3, habis ini nonton ya.